Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, senang banget. Apa kabar Kak Toto? Alhamdulillah Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Pasti. Wah, apa lagi yang berubah nih? Apa nih? Coba kira-kira. Oh, laptop, LOT udah, bambu Pasti. udah. Nah, Gubuk belum nih gubuk? insya Allah lagi mau datang Pak. Oh, siap. Itulah, jadi Assalamualaikum. woi, bawa apa nih tuh? Nih buat Mas Toto. Oh, siap. Habis kerja bakti Hmm. dikasih nasi bungkus. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Lumayan ngurangin utangnya ya. Itu namanya barter kalau kayak gitu. Oh, dia jualannya nyari uang dikasih nasi. Tapi saya tahu ini. Kopi yang kemarin aja barternya. Oh iya. Iya. Oke. Jadi ini kita senang. Pak Toto itu warungnya kemarin ditongkrongin banyak artis, banyak Iya. musisi. Kemarinnya lagi udah mulai wartawan pada nongkrong, wartawan senior. Apa sih yang bikin kamu? Makanya. Itu berkat doa Pak. Wih. Doa yang penting kita usaha. Iya. Benar. Ini juga lagi janjian nih sama ini Mas Rur, teman kita nih. Oh, Ya dia tertarik sama bakwannya, katanya mau kesini, ya udah Oh, kesini. Bang. Woi, kalau diomongin langsung muncul. Panjang umur. Alhamdulillah. Sehat, Wih, Mas Pak Ruli. Toto, Ya. belum pernah ketemu tapi namanya populer Pak Toto. Alhamdulillah. Saya Namanya udah juga WA namanya. Baki nanyain Ini kangen bakwannya. sama bakwannya. Oh, gitu. Suka bakwannya. Iya Pak, saya Itu. suka bakwan Pak. Ya, pantasan lewat online ya. Iya, saya udah Oh, iya. udah WA. Iya. Gimana Bagi? Iya, sebaik. Sehat. Ya ini kita Sehat. mengamati perkembangan ya. Hmm. Di teman-teman wartawan ini kita juga cukup prihatin, nyari narasumber Makasih, Pak. agak sulit. Ya wartawan artisnya memberitakan lewat sosmednya sendiri. Jadi ya Anda kan yang istilahnya mumpuni bidang itu, pemret di media hiburan terbesar, bisa lah sharing-sharing dikit ya. Iya. Istilahnya kemarin kesini juga wartawan pada ngeluh juga, banyak yang ngeluh tuh. Kenapa? Karena sulit Sulit dapetin nemu ya? narasumber. Sulit. Terus bisnisnya juga gimana nih bisnis media sekarang nih? Ya sih kalau boleh jujur, sebenarnya bukan hanya media ya. Hampir semua bisnis terdampak, terutama soal pandemi ini. Tapi kita ngomongin soal mungkin yang saya pahami bisnis media ya. Media mengalami masa-masa yang cukup berat juga di perusahaan saya atau di perusahaan teman-teman yang lain. Benar kata Mbak Ki tadi bahwa sekarang artis udah bisa memberitakan diri sendiri dan itu tantangan buat jurnalisnya juga buat media perusahaan mainstream, medianya. mainstream, ya. Kalau dulu bahwa bergain posisi perusahaan media itu cukup kuat, sekarang tentu agak berbeda situasinya. Makasih Pak. Karena ya artis, makasih Pak. Iya. Artis sudah bisa udah bisa memberitakan diri sendiri lewat medsosnya ya. Mungkin Instagram, ada Facebook, ada YouTube juga ya. Jadi Iklan gimana untuk media-media mainstream? Apa masih pada mau beriklan atau gimana? Karena kan media betapapun hidup dari iklan ya. betul. Kalau nggak ada iklan gimana untuk gaji karyawan segala macam? Udah pasti berat juga ya. Kalau kita ngomongin bisnis ini tentu tidak bisa melepaskan diri dari namanya media cetak. Sebelum media online atau digital seperti sekarang, media cetak dulu. Media cetak dulu hidup dari iklan pertama sama sirkulasi penjualan tiap satu Terbitan lah ya. terbitan. Seminggu Itu dulu. bisa bulanan. Dulu pemasukan yang utama itu dari penjualan, dari sirkulasi, dan kedua dari iklan. Lalu ada pemasukan yang lain. Dan sekarang itu di seluruh dunia sebetulnya menurun drastis. Koran-koran terbesar di Amerika seperti The Times, New York Times, sama Washington Post, The Post itu juga sama. Mengalami masalah di sirkulasi. Kalau koran atau tabloid di Indonesia seperti apa nasibnya? Aduh, kalau boleh bilang gua ngomong aduh memang sama berat banget. Langsung respon Kasus. Kalau misalnya 10 tahun lalu mungkin ada puluhan media cetak dan puluhan media cetak, sekarang mungkin tabloid di Jakarta ini mungkin masih tinggal 2 atau 3, masih survive ya. Sementara yang Itu pun terseok-seok ya. udah pasti tersiap. Kenapa mereka bisa bertahan? Pertama, tentu yang punya masih punya. Wah ini yang saya tunggu spesialis Pak. nih. Spesialis. Spesialis. Oh, ini spesialis nih Iya. cabenya nih. Gede-gede banget.
Iya, kita kembali ke ngomongin itu. Kalau masih ada media yang bertahan itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, tentu yang punya modalnya masih Masih banyak. kuat. Kedua, ya pengiklan katakanlah atau klien itu mungkin masih ya 1-2 masih percaya karena nama besar dan besar, lain-lain. ya. Tapi kalau dari aspek bisnis sebetulnya kalau berat sekali, sangat berat. Masih ada nggak sih pembacanya? Orang yang benar-benar baca Beli media cetak. beli ya. media cetak, baca sambil minum kopi, makan pisang goreng. Jadi romantisme zaman dulu yang baca media itu seperti itu kan. Iya, Pagi digambarkan kan iya. selalu kan buka korannya, koran, ini kopi, ada kopi, ada teh pisang ya, goreng. Iya, Ada tanya. rokok juga mungkin kan. Iya, kalau yang Atau masih rokok, banyak. yang rokok ada rokok juga. Itu mungkin udah nggak ada kali ya. Masih ada tapi 1-2 dan itu usia orang yang baca koran itu paling mungkin udah 50 tahun ke atas kali. Mengulurkan ke atas. Iya. Gitu. Jadi generasi muda ya itu bukan kata saya, menurut survei mereka tidak membaca yang cetak, yang fisik ya, tapi mediumnya berbeda. Mereka pindah ke handphone, terutama yang sekarang kalau ngomongin anak milenial atau generasi Z udah pasti lewat smartphone ya. Nah terus media-media mainstream itu untuk tetap bertahan gimana tuh ngadepin di situasi kayak gini nih, perubahan teknologi, perubahan minat baca, perubahan habit ya. Ini kan nggak mungkin perusahaan itu harus menyerah dengan keadaan kan. Cara orang mendapatkan berita itu mempengaruhi sebenarnya cara perusahaan dan jurnalistik, cara mereka bekerja. Kalau dulu mereka harus datang ke narasumber, menelpon. Sekarang terus terang jurnalis itu banyak yang lihat medsosnya artis. Dan itu sebuah kecenderungan baru yang ya sebetulnya agak kebalik ini. Kalau dulu media mainstream cetak atau online itu jadi rujukan publik orang ya mendapatkan berita. Sekarang sebaliknya nih yang terjadi, orang itu Sosmed, banyak ya. yang percaya medsos. Dan yang lebih agak memprihatinkan juga, media-media mainstream itu juga ngambil dari medsos. dari medsos. Itu kecenderungan mungkin yang 10 tahun lalu tidak pernah terbayangkan. Dan itu membuktikan bahwa media mainstream itu tidak bisa menjadi pemegang utama informasi. Jadi makanya ada istilah netizen jurnalisme ya. Orang biasa pun bisa melakukan pekerjaan jurnalistik meski nggak profesional ya. Dan itu di des hiburan aja atau di politik, ekonomi, keuangan semuanya bersumber dari sosmed atau di hiburan aja ya? Gini, sebetulnya semua aspek ya. Tapi mungkin yang lebih mengemuka memang aspek hiburan ini ya kayaknya yang lebih karena ini. Mbah Ki sama Bongsor harus tahu, menurut sebuah survei beberapa tahun lalu gitu, berita hiburan itu sangat digemari, even melebihi dibanding berita olahraga atau berita politik. Karena apa? Sebenarnya orang udah jenuh dengan pemberitaan politik yang ya ini kembali ke mungkin kebijakan pemerintah atau apapun lah ya, atau mungkin karena efek resesi dunia yang berlangsung atau kepentingan politik tertentu itu. Orang kadang-kadang putus asa mencari kanal atau saluran yang baru, medsos tempatnya. Tapi memang kalau bidang kayak politik, ekonomi, olahraga itu mudah mencari ini ya Mas, sumber informasinya Mas. Karena ada tempatnya. Iya. Ada tempat yang Benar. fix gitu kan. Iya, Pasti. Istana Kalau- Negara, DPR. Iya, gitu kan. Kalau hiburan belum tentu Mas, konser setiap hari Rumah, ada, ya kan. rumah jelas nggak bisa. Paling Sulit, lokasi sulit, syuting. sulit. Konser kan lagi tutup juga Iya. kan. Lokasi syuting kan juga butuh effort yang besar. Paling ya harus benar-benar gigi lah. Kalau nggak gigi ya nggak dapet. Sekarang sebenarnya kalau tadi disebut lokasi, sebenarnya lokasi syuting sekarang juga lagi tertutup, Bu. Apalagi Jadi corona. perusahaan-perusahaan besar PH seperti boleh saya sebut Cinemark atau Verona atau MD dan lain-lain itu. Potong, maaf. Tadi Oh, saya dari kerja belum praktik, ini ya? mohon maaf ya. Waduh, memang kita harus selalu menjaga kesehatan dengan. Ini benar kan ini saya juga harus ya. Dan kita perlu. Jangan di kopi saya. Tapi ini kita memang perlu ini karena memberikan edukasi untuk orang lain ya. Iya. Apalagi mungkin di kesempatan kayak gini akan dilihat banyak orang. Itu yang kembali ke soal syuting. Syuting itu wartawan sekarang even kalau ada konferensi pers itu juga konferensi pers virtual.
Mereka iya, dibatasi benar. tidak bisa berinteraksi langsung. Iya. Karena apa? Karena ya tentu production house berkepentingan dengan stasiun penayang. Misalnya Mensi, RCTI, SCTV, Indosiar atau Antv atau dan lain-lain. Pasti akan menetapkan protokol kesehatan yang mereka tidak mau beresiko lah artisnya tertular atau krunya tertular dan lain-lain. Itu akan mengacaukan semua. Dan itu kan bisa kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah yang digalakkan sekarang. Iya benar. Gitu. Nah sekarang ngapain? Karena udah nggak di media lagi, kabarnya ini bikin YouTube. Oh iya, Udah jadi YouTuber. Gimana tuh memulainya? Terus apakah kerjanya sama dengan ketika dulu jadi wartawan atau? sebetulnya gini, seorang YouTuber itu semua orang bisa jadi YouTuber. Siapapun dia tanpa terkecuali. Anak-anak yang masih SMP, masih SMA, kuliah atau orang biasa dimanapun tidak terbatas. Media sosial itu sebetulnya memberikan kesempatan seluas-luasnya buat siapapun. Tidak ada perbedaan status sosial dan lain. Nah, lalu bagaimana misalnya orang kayak saya yang jurnalis pengen memulai, tentu agak lebih mudah ya dibanding orang biasa. Karena apa? Karena kita udah tahu yang kita pengen ini apa. YouTube sebenarnya menuntut kita untuk sangat spesifik. Jadi kalau misalnya isi kontennya itu tentang artis, ya udah artis aja. Artis yang perbincangan tentang artis atau liputan tentang kayak infotainment, ya udah infotainment aja. Atau kayak ini, kayak semacam podcast. Ya memulainya tentu segala satu dimulainya tentu dari nol ya. Dan kalau saran saya memang jangan terlalu banyak berpikir, langsung dilakukan aja. Di pertama tentu tidak sempurna ya, karena untuk misalnya bawa kamera yang bagus, sound yang bagus dan lain tentu enggak. Jadi udah dilakukan sekedarnya. Dulu saya karena selama jadi wartawan pun sebenarnya udah kebetulan tayangan saya itu namanya Pretty Woman ID itu tagline-nya cerita tentang setiap wanita. Jadi saya udah tahu bahwa market Pasti saya wanita itu wanita. Wanita Iya. Woman ya kan. Marketnya wanita dan tujuannya tentu wanita. Ternyata yang nonton bukan hanya wanita ya. Pria juga banyak. Pria suka lihat Pria wanita suka cantik wanita, kan ya. Iya. gitu kan. Nah kita lebih banyak nampilin laki-laki, baik yang nonton wanita. Insya Allah. Asal jangan laki-laki tomboy. Tapi menurut saya sih, seusul saya, ya biar imbang lah. Ada wanitanya. Iya. Jadi mungkin bisa penyanyi wanita, bisa bintang sinetron wanita, atau bisa membawa acara wanita. Jadi biar balance lah. Gitu. Iya nih warungnya Pak Toto udah makin terkenal, udah banyak yang pengen datang ke sini. Oh iya sih, Bukan ini hanya- memang homey banget sih di sini. Homi Kemarin sempat ada narasumber wanita satu, liburnya 2 hari mas. Aduh. Kacau banget tadi. Masih terngiang-ngiang. Oh iya betul. Lagi terngiang-ngiang. Pak Toto Padahal pengen cuma beli siapa? bakwan. Dari bawah. Pengen siapa? Pengen datangin siapa? Penyanyi atau pemain sinetron atau apa gitu Pak Toto? Ini sih sebagai terkenal aja deh. Oh terkenal ya. Ya siapa aja ya. Siapa aja. Asal wanita asli ya Pak ya. Iya. Jangan wanita jadi-jadian ya. Iya. Itu malah. Nah, di pas ngejalanin Pretty Woman tuh mas, apa namanya? Kan link sebagai jurnalisnya, sebagai wartawannya sudah terbentuk Iya. dari awal gitu Iya kan. betul. Lebih mudah berarti ya masuknya. Agak lebih mudah. Jadi sebelum misalnya kita sebelum resign dari perusahaan yang lama itu bukan hanya mancing, menyebar jaring nomor telepon sebanyak-banyaknya. Nah, itu itu cara yang boleh Iya, kita itu tiru juga tuh. Betul. Itu keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki orang biasa. Wartawan itu punya banyak privilege ya. Atau keuntungan. Keuntungannya kita mudah ketemu dengan public figure. Bukan hanya di kalangan entertainment bisnis ya, Iya. tapi kalangan DPR, janganan gitu deh, ekonom, politisi, lawyer atau siapapun dengan gampang kita deketin lah, kita approach lah ya. Itu dan sebenarnya gini lah, ada istilah dulu kan ada istilah, bukan hanya dulu sih, ada old soldier never die, just fade away. Ya, namanya wartawan juga tidak pernah mati jiwanya. Yeah. Terus ada dalam diri kita dan itu sangat membantu sih. Cara kita menghubungi narasumber itu memudahkan, sangat memudahkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya di luar wartawan Iya. dengan seperti itu supaya tidak patah arang tuh tipsnya seperti apa kan gitu kan? Kalau saya kasih saran sih, kita masih sama-sama belajar ya. Karena di dunia YouTube itu satu lagi tidak ada persaingan.
Iya. Yang Iya. ada itu kolaborasi, Benar. saling mendukung, nggak ada saling menjatuhkan. Itu sebenarnya dunia yang sangat menyenangkan. Iya, iya. Kalau saya Indonesia banget ya. benar, Iya, kalau saya Binakannya gitu. Iya. kalau saya sarankan konsisten salah satunya. Oh. Konsisten itu misalnya kayak Bongsor sama Mbah Ki yang setiap hari menyapa pemirsa, ya udah konsisten setiap hari. Tentu temanya berbeda-beda ya. Iya. Tema yang aktual kayaknya yang menarik ya. Iya. Tema-tema aktual. Mendatangkan sesekali datangin orang-orang terkenal. Menurut saya gini, tema aktual itu membuat Mbah Ki sama Bongsor terkoneksi dengan peristiwa itu, terkoneksi dengan orang lain juga Iya. kan. Yang Itu yang lagi memudahkan. memikirkan itu, ya betul. Jadi apa yang lagi dipikirkan itu pada salah hari satu itu. konsisten, dan yang selain konsisten kedua ya ini bukan lari sprint atau jarak menengah tapi maraton. Oke. Jadi terus continue. Endurance-nya perlu Iya, dijaga. perlu, iya, betul. perlu apa ya, flow-nya jangan yang tinggi terus tapi juga sometimes turun. Ya pandai-pandai mengatur irama. Pandai-pandai meniti buih. Iya. Itu kalau di kantor. Tadi saya ingat pas menyinggung tema, mungkin kalau yang baru mau mulai bisa memilih tema yang paling dekat juga dengan dia, yang paling dikuasai Betul, gitu ya. betul. Dikuasai. Yang paling dikuasai dan disukai. Disukai. Karena gini, banyak adik-adik kita atau teman-teman saya gitu yang bingung, gue pengen nih, tapi gue nggak tahu mau apa nih yang. Jadi misalnya gini, Mbah Ki sukanya dia kan suka dekat dengan musisi, ya udah ngobrol dengan musisi. Iya. Bongsor suka apa ya, misalnya dengan paranormal, Hmm. ya udah mungkin bukan hanya ngobrol tapi berinteraksi dengan paranormal. Ya. Atau yang lain Nah, kalau suka. misalnya kayak Mas Toto nih suka dengan bakwan gitu, misalnya Iya. buat bakwan gitu. Nah, itu Ya, mungkin bisa. bisa juga kan. Bisa. Bagaimana Tutorial, cara Tutorial. membuat bakwan. Ini saya bukan kata saya, berdasarkan survei juga. Makanan itu salah satu tema yang sangat cepat mendapatkan atensi. Misalnya cara membuat bakwan dalam sekejap 5 menit. Wah, Iya, itu Pak Toto bisa terkenal banget tuh. Tuh, coba Apalagi kalau Udah terkenal dia tuh. Iya, sekarang udah terkenal nih. Iya, tinggal Iya, ini Pak kan, Toto. kan lebih mudah kan. Ah. Warung Mas Totonya udah terkenal. Ya tinggal Iya. bagaimana tadi tuh membuat bakwan dalam waktu misalnya 1 menit gitu kan. 1 menit terlalu, itu goreng 5 menit lah. Itu dia instan itu. Iya, Gak apa-apa, maglon. Iya. Jadi diperagakan, Ini ini udah jadinya gitu loh. Tapi ya bener, makan kuliner itu jadi satu atensi yang besar juga. Kuliner itu salah satu yang cepat mendapat, karena gini loh, sekarang itu yang menarik. Saya kadang-kadang masa pandemi ini kan apa boleh buat, kadang-kadang kita keluar, mengurangi keluarkan, lalu mengeluarin juga belanja karena biar nggak. Saya belajarnya dari YouTube, akhirnya saya bisa masak beberapa, misalnya nyari cara masak sayur asem, kangen, ketik aja muncul itu Iya. puluhan ribuan, ratusan ribuan resep. Iya, resep. Dari macam-macam. Misalnya Bu Ana lah, Bibi Iis lah, Mak siapa, semuanya sama dengan varian yang Nah, yang berbeda. terpenting supaya benar-benar sayur asamnya ada dikerjain. Oh iya. Kalau dibaca aja tutorial loh, nggak ngiris-ngiris bawang ya nggak jadi-jadi. Jadi Pak Toto itu potensi besar, asal itu tadi konsisten, jangan waduh yang nonton kok baru 20 lah, Nah, males itu nih. banyak yang menyerah di Nah. fase-fase awal ya. Ya, Pak, asal. Dan saya memulainya juga dulu dengan lucu lah. Dulu ketika gini ya, mungkin tips yang sederhana lah, kalau misalnya nyari subscriber gitu ya, teman-teman dekat dulu, keluarga dulu lah, paksa aja Oke. udah. Kalau perlu lihat handphonenya mana langsung diklik kan lumayan. Benar. Jadi Tapi kita nggak pernah nyuruh orang untuk subscribe ya. Alhamdulillahnya di situ. Anda sombong banget. Kita tonton kan nggak pernah subscribe, like dan share kan nggak ada gitu loh. itu berarti hebat ya. Iya. Organik ya. Organik. Tapi Jadi kan monggo aja. nggak ada salahnya sebetulnya mengajak orang untuk subscribe tayangan kita. Ya kalau misalnya manfaat, monggo di like, monggo di subscribe. Insya Allah kita akan share selalu yang bermanfaat. Kita datangin kan bintang tamu narasumber yang ini bagus kan, bisa share Ya, saya lihat sih, pengetahuan Bang. tentang jurnalistik, tentang Musik, YouTube, tentang apa sosmed ya yang sekarang mengejala seperti ini. Ini kan ilmu yang mahal. Pak Toto dengerin Pak Toto tadi Oh iya, cerita. dia tuh nggak bawa komentar. Komitmen.
Komitmen. Aduh, Nggak apa, tapi dekat komitmen sama komentar dekat sama-sama kaya. sama-sama kok ya. Ini udah ada wifi, ini mesinnya Orlen bay. Tapi Baki, tapi memang yang sekarang ngomongin medsos itu yang paling menarik ya. Saya kemarin baca ya sebuah research gitu di Indonesia. Memang medsos itu ada yang bilang medsos itu katanya udah ngalahin. Ini masih debatable ya, orang masih berdebat. Apa medsos itu udah mengambil peran media mainstream, media arus utama atau enggak nih? Atau sebaliknya nih? Ya, kalau kita tanyain anak muda mungkin jawabnya iya kali ya. Tapi tentu para penggiat mainstream nggak terima lah dengan itu. Menurut saya sama-sama tetap ada. Kita nggak berharap media itu nggak ada ya, karena media itu alat kontrol sosial. Ya. Media Harus tetap ada. iya, Tetap ada. sosial media juga kontrol sosial ya. Tapi gini, peran sosmed itu akhirnya menjadi kayak gelombang radio yang bawa. Jadi suatu berita mainstream itu menjadi populer kalau dari bawah sosmed. Betul sih. Misalnya dari WhatsApp ke WhatsApp gitu ya, kan udah di tag tuh. Di link beritanya kan beredar dari situ, lewat Facebook lah, lewat YouTube, lewat Twitter atau lewat WA. Itu kan link berita kan nempel di situ, menjadi populer kan di situ. Dia nggak bisa mempopulerkan diri sendiri, dia harus manfaatkan sosmed untuk berita itu menjadi link berita itu menjadi lebih populer. Ya. Jadi media mainstream itu menggunakan sosial media. Iya, ya kan? untuk ini, untuk kayak roket memviralkan. Iya, gitu ya. untuk memviralkan. Sebaliknya juga sama mas, sosial media terkadang juga mengambil berita dari Kadang-kadang mainstream ngambil dari sosmed. Iya. Jadi sebenarnya saling, menurut saya mungkin idealnya mereka sama-sama inilah, saling memanfaatkan itu hal yang baik ya. Iya. Karena gimana? Sosial media juga bukannya tanpa resiko ya. Iya. Sosial media itu yang terjadi adalah orang upload aja ya. Orang upload aja tapi tidak dikonfirmasi. Itu perbedaan antara medsos sama media profesional. Iya. Jadi misalnya Mbah Ki ada kebakaran misalnya, oh dia nggak ngelihat tapi di situ ada asap gede gitu, oh di situ kebakaran, dia nggak ngelihat ternyata itu ada orang bakar sampah, langsung diupload. Nah kalau media profesional pasti akan bener nggak ya itu ya, jadi konfirmasi. Ada konfirmasi, ada Jadi check and recheck. iya, Ada check and perbedaannya itu. Dan gini lah, medsos itu kan kayak pisau bermata dua ya. Kalau kita nggak suka sama seseorang, kita bisa nulis bisa nulis apa aja kan, misalnya nggak suka sama bongsor itu banyak kan makan kurang kerja tuh kan, makanya badannya bongsor ya. Ini kan pembunuhan karakter ya, dan ini kalau kita tidak suka sama pejabat tertentu kan bisa dilakukan kita ini Bu. Iya, Baki ya. Makanya ada undang-undang ITE. Ya, salah satu yang mengontrol itu memang untuk sekarang UU ITE ya, undang-undang transaksi elektronik ya, karena itu ya satu-satunya yang masih itu. Iya. Masih itu ya. Tapi ya juga memang perlu dikaji sedikit kali ya, Baki ya. Karena kadang-kadang juga dimanfaatkan untuk Iya, kadang-kadang undang-undang ITE itu dijadikan alat. Senjata. Jadi senjata karena itu bisa mulur mungkret, sering dipakai untuk menjatuhkan orang atau untuk apa ini Betul. kan presiden Itu yang bahaya itu. yang nggak bagus itu. Jadi istilahnya pasal karet ya, undang-undang itu kan pasal karet, pencemaran nama baik segala macam itu kan pasal karet yang bisa digunakan orang untuk menjatuhkan orang. Betul, itu bisa banget. Baki, ngomong-ngomong amanin dulu Pak Wan. Oh iya, Itu kalau enggak. di belakang tinggal dikit itu. banyak yang beli ya. Waduh. Hebat berarti Mas Toto. Laris, alhamdulillah. Masalahnya melalui online. Oh, jangan Iya. online. Jadi Iya. Pak Toto ini orang yang ngambil itu udah pesen. Udah pesan. Sudah. Semua itu kehendak Tuhan, ya kan. Mudah-mudahan disisain barang dua. Tapi memang enak sih ya bakwanya Pak Toto ya. Tapi saya mau coba tahunya nih Pak Toto ya. Sikat. Saya belum nyoba tahunya nih Pak Toto. Ini sambil menunggu matahari berhenti, kita baca puisi. Cabenya dasar nih. Cabenya pedes sih Pak. Di mana-mana Pedes, Pak. begitu Mas Toto. Cabai Gula pedes, Pak. manis. Yang manis gula ya. Jadi kita mau baca puisi judulnya Kembali pada Tuhan itu biar ya sesibuk-sibuk apanya tetap ingat pada Tuhan, ya kan. Apalagi, Dalam ini ya? Iya, dalam. Pencarian pada Tuhan ini. Udah lama banget gua nggak dengerin puisi. Wah, ini kebetulan Keren nggak? bukan.
Jalaluddin Rumi. Oh. Oh. Pak Toto simak ya. Iya, Tepuk tangan biasa biar semangat. Ayo Pak Toto. Selalu Mbak ini. Hmm. Kembali pada Tuhan oleh Jalaluddin Rumi. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan tentang Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya wahai pejalan. Biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Keren. Baki, Berarti oke banget Baki. Aku merasakan ini apa atmosfernya. Wah. Ini Jalaluddin Rumi ya? Jalaluddin Rumi. Hmm. Ngerti nggak Pak Toto atmosfer? Ngerti deh Pak. Keren ini. Karena di sini banyak wartawan nongkrong, Jadi jadi pintar juga. Jadi Saya juga jenius. dapat informasi banyak. Iya makanya. Ngomong-ngomong diminum Mbak Ki tehnya kok. Oh ya siap-siap. Iya. Pak Toto ini udah mau habis nih, enak banget Pak. Ini Enak. Habis ya. iya. Masih banyak Semuanya ini, Pak. ada ya? Berarti ya. Oh iya, aman berarti ya. Mas Toto, Ya. saya lihat kemarin Sebentar. di belakang warung ada ituan ya? Ada rangka-rangka kayu buat apa sih? Alhamdulillah. Rencana saya pengen renovasi. Iya. Wah, mau Saya direnovasi dijadiin apa Pak? Saya mau bikin pakai atap alang-alang. Waduh, kayak gubuk ya Pak? Kayak saung kan. Oh, saung-saung kayak di sawah ya Pak ya? Iya, kayak di sawah. Butuh tenaga kerja nggak Mas Toto? Iya, Bang. Buat ngurangin ya kan? Utang ada 11 triliun Bu. Bisa. Asli. Ngerjain seminggu bisa lunas loh. Ya, Ini udah bisa agak siang Agak nih, siangan udah mulai ya? panas nih. Ya. Pak Toto, terima kasih ya. Pak Toto, makasih. Saya Iya. suka banget tehnya Pak. Alhamdulillah ya. Bareng kita jalan. Yuk, jalan bareng yuk. Yuk. Thank you. Baki ikut, Baki. Mau ikut Pak, saya ajak ke luar. Iya, Mas, Bongso. apa, Mas? Iya, Mas. Gue di jalan. Nanti hitung-hitungan ya Mas Bongso. Ya, aman. Alhamdulillah, kedatangan artis lagi di warungnya. Alat ya pokoknya.